Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang gejala HIV pada wanita. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Gejala HIV pada wanita umumnya tidak jauh berbeda dengan gejala HIV pada pria. Namun, ada beberapa gejala HIV yang memang hanya ditemukan pada pasien wanita. Misalnya gangguan menstruasi, keputihan, atau luka di organ intim yang sering kambuh dan sukar disembuhkan. HIV pada wanita bisa menular ke pasangan seksualnya, janin di dalam kandungannya, dan bayi yang disusuinya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja gejala HIV pada wanita agar penyakit ini bisa terdeteksi dan ditangani dengan tepat sehingga risiko penularan pun dapat ditekan. Gejala HIV pada setiap wanita tidak selalu sama, tergantung kondisi tubuh dan tahapan infeksinya. Gejala dan tanda HIV tahap awal biasanya muncul 2-6 minggu setelah terinfeksi. Pada tahap ini, wanita yang terinfeksi HIV mungkin belum menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi karena gejala awal yang muncul serupa dengan gejala penyakit flu. Tahap awal ini dikenal juga dengan istilah window period. Jika seorang wanita masih berada pada masa window period, maka hasil tes HIV yang dilakukan kemungkinan besar negatif. Walau sebetulnya virus HIV sudah berada di dalam darah dan dapat menular. Gejala HIV pada wanita biasanya baru akan muncul ketika infeksi HIV memasuki tahap lanjut. Dari masuknya virus ke dalam tubuh hingga menyebabkan gejala bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Berikut saya bantu informasi gejala HIV pada wanita yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama, infeksi vagina berulang. Infeksi vagina sebagai gejala HIV pada wanita umumnya disebabkan oleh Candidiasis vagina. Meski dapat dialami oleh semua wanita, infeksi vagina pada wanita yang terinfeksi HIV biasanya akan lebih sering kambuh dan sulit diobati. Ini merupakan tanda bahwa sistem kekebalan tubuh mulai melemah. Infeksi vagina dapat menimbulkan beberapa gejala berikut, yaitu keputihan dengan tekstur tebal berwarna putih, gatal dan muncul ruam di vagina, ada sensasi perih di area vagina, nyeri saat buang air kecil dan berhubungan seks. Kemudian untuk gejala yang kedua, yaitu nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Gejala HIV pada wanita lainnya adalah muncul rasa nyeri di bagian bawah perut atau panggul. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi pada rahim, indung telur, atau tuba falopi. Seperti halnya infeksi jamur vagina, keluhan radang panggul pada penderita HIV biasanya lebih sulit diobati dan lebih sering kambuh. Selain rasa sakit di bagian bawah perut, gejala radang panggul lain yang perlu diperhatikan adalah keputihan yang berbau tidak sedap, gangguan menstruasi, demam, dan nyeri ketika berhubungan seks atau buang air kecil. Yang ketiga, gangguan menstruasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan menstruasi banyak terjadi pada wanita yang terinfeksi HIV, khususnya ketika infeksi HIV sudah memasuki tahap lanjut. Gangguan menstruasi bisa berupa siklus haid tidak teratur, darah haid menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, dan munculnya keluhan PMS yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, gangguan menstruasi baru patut dicurigai apabila kemunculannya disertai beberapa gejala HIV lainnya. Yang keempat, sering sakit atau terkena infeksi. Virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dapat membuat penderitanya sering sakit atau rentan infeksi. Ketika terserang infeksi, penderita HIV bisa mengalami beberapa gejala seperti demam, batuk yang sulit sembuh atau sering kambuh, sakit tenggorokan, kelelahan, berkeringat di malam hari, diare kronis, sesak napas, nyeri otot, sariawan di vagina, lidah atau mulut, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam,
penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta infeksi jamur kandisiasis di dalam mulut. Kemunculan gejala HIV pada wanita tadi, terlebih jika berlangsung cukup lama atau sangat sering kambuh, kemungkinan menandakan bahwa infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Nah, jika mengalami untuk keluhan atau penyakit HIV dan ingin pengobatan herbal, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbalnya yang terdiri dari 4 macam obat, yaitu ada Gosya, kemudian Sambiloto, Habatop 3-in-1, dan Bioora. Semua bahannya sendiri ini terbuat dari racikan herbal alami, di mana untuk Gosya ini terdiri dari 2 macam obat, 2 macam herbal, yaitu cacing tanah dan amilum. Cacing tanah mengandung senyawa organik bernama lumbrokinase yang dapat mengurangi peradangan yang diakibatkan oleh hiperkoagulasi. Yang kedua amilum. Amilum atau pati mendukung pengubahan glukosa menjadi bentuk energi supaya tubuh tak mudah lemas dan justru selalu aktif dan bersemangat. Glukosa sendiri merupakan wujud yang karbohidrat gunakan untuk fungsi tubuh kita. Untuk Bioora sendiri, ini mengandung ekstra daun bidara. Daun bidara mengandung fenol, saponin, dan karbohidrat, serta beberapa zat lainnya. Daun bidara bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit berbahaya, mencegah efek radiasi sinar matahari, menenangkan saraf, mengatasi konstipasi, memerangi sel kanker, dan meredakan demam. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah Habatop 3-in-1, di mana Habatop 3-in-1 ini terbuat dari 3 racikan bahan herbal alami, yaitu madu, habatop soda atau jintan hitam, dan minyak zaitun. Madu mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin B, asam amino, magnesium, fosfor, dan kalium. Madu juga bersifat antibakteri, anti radang, dan anti jamur untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan habatop soda atau jintan hitam mengandung timokonen, mengandung banyak zat aktif termasuk timokonen, alkaloid, saponin, flavonoid, protein, serta asam lemak yang diketahui memiliki efek pengobatan terhadap berbagai macam penyakit. Dan yang bahan ketiga dari habatop adalah minyak zaitun, di mana buah zaitun mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh untuk menjaga imunitas seperti zat besi dan vitamin E. Zat besi dan vitamin E pada zaitun berguna agar sistem imun dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah Sambiloto, di mana Sambiloto ini dikaya akan senyawa agrofolit yang berfungsi sebagai sistem imun, mengandung antioksidan, saponin, terpenoid, tanin, dan flavonoid, anti radang, antibakteri, dan antivirus. Selain produknya terbuat dari racikan bahan herbal alami, produk-produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Bagi yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Untuk Bioora, nomor POM TR-nya 163-394-901. Kemudian untuk Habatop 3-in-1, POM TR-nya 183-312-551. Untuk Sambiloto, POM TR-nya 163-394-871. Kemudian untuk Gosya, ini POM TR-nya 173-305-881. Nah, demikian untuk informasinya. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.